Siapa yang tidak tahu dengan buah naga? Buah naga merupakan buah tropis yang berasal dari jenis kaktus dari marga Selenicereus dan Hylocereus. Meskipun buah naga berasal dari Meksiko, namun buah naga banyak dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan tentunya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor buah naga Indonesia ke dunia terus meningkat setiap tahunnya dengan tren positif, sebesar 12,91% dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Permintaan buah naga di dunia saat ini pun juga turut bertambah, sekitar 4% per tahun, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut ke depannya. Salah satu pembudidaya buah naga yang merupakan mitra kami bernama Bapak Eko, yang merupakan ketua dari kelompok tani Hutan Naga Kudus yang terletak di area sawah Desa Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan anggota 7 orang masyarakat desa dan luas kebun buah naga sekitar 1 hektar. Ia memiliki jumlah tanaman buah naga sekitar 200 pohon dengan rata-rata produksi sebesar 8 ton per tahunnya. Penyiraman yang kami sudah lakukan itu biasanya dulu manual, Mas. Dipakai pompa air, pakai selang, kami konsor. Kemudian dalam perkembangannya itu kami termotivasi untuk membuat penyiraman pakai tetes. Nah, tapi karena tingkat keilmuan kami itu terbatas, ini penyiraman tetes itu agak terbengkalai karena tidak berfungsi secara maksimal. Kadang malam hari itu memang tidak ada dari kami yang di lahan. Permasalahan kami itu kemarin tuh seringnya buah naga kami dipanen orang, Mas. Kami juga ya coba-coba kemarin itu untuk memacu pembuahan, merangsang pembuahan juga sempat pakai lampu. Tapi kami pakai listrik PLN. Nah, ini yang membuat kami meringis, Mas. Ternyata biayanya besar sekali. Saya dan teman-teman ini, ya kita ini, saya sendiri pebisnis yang sudah bergelut dengan dunia web, karena usaha saya relatif saya kembalikan dengan web juga, jadi itu sudah terbiasa, Pak. Hanya untuk hutan naga ini belum kita buatkan web spesifik yang khusus, belum, hanya sebatas informasi sosial media. Kesimpulan yang kami peroleh dari sesi wawancara bersama mitra kami adalah: yang pertama, dibutuhkan penyiraman tanaman secara otomatis karena metode manual dan metode tetes yang digunakan tidak efektif. Kedua, dibutuhkan penyinaran lampu tanaman secara otomatis karena tidak ada petani yang berjaga pada malam hari. Ketiga, dibutuhkan daya listrik yang lebih murah karena dengan menggunakan listrik dari PLN, biaya yang diperlukan untuk penyinaran tanaman sangat tinggi. Dan yang keempat, dibutuhkan adanya kamera untuk memantau kebun dan menjaga kebun dari adanya pencuri. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra, tim kami dengan dosen pembimbing Bapak Hada Afrizal, Sarjana Teknik Master of Science, yang diketuai oleh Syafa Afiansyah Divari Tonga dengan anggota Fahri Rizky Saputra dan Malon Arian Safiro, mempersembahkan sebuah rancangan produk teknologi Smart Electrifying Agriculture terintegrasi dengan Internet of Things bertenaga panel surya sebagai solusi dan inovasi dari permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani buah naga di Desa Pasuruan Kidul, Kabupaten Kudus. Produk teknologi ini merupakan alat yang berfungsi untuk melakukan penyiraman secara otomatis, melakukan monitoring kondisi terkini pada buah naga, memperoleh data berupa suhu kelembaban udara dan tanah dari sensor yang digunakan, serta menghidupkan lampu tanaman secara otomatis pada malam hari untuk mempercepat masa panen buah naga. Produk teknologi ini terdiri atas 3 sistem utama. Yang pertama adalah bagian sistem pencahayaan otomatis. Bagian ini merupakan bagian dari produk teknologi karena berfungsi untuk mengatur pencahayaan pada tanaman dan mengolah berdasarkan algoritma Quinn-McCluskey yang berfungsi untuk menyederhanakan sistem yang bekerja pada luas lahan 1 hektar. Sistem ini terdiri dari 10 sensor cahaya yang diterapkan pada masing-masing titik, mencakup luas lahan pertanian, lalu terhubung dengan microcontroller dan juga saklar untuk menghidupkan atau mematikan lampu.
Kemudian terdapat ESP32 cam untuk memperoleh gambar dan DHT22 untuk membaca suhu. Sumber listrik yang digunakan berasal dari panel surya 100 watt peak yang menghasilkan listrik dari panas matahari untuk kemudian dialirkan melalui solar charge controller sebagai pengontrol daya sebelum disimpan ke dalam aki kering. Produk teknologi ini terintegrasi dengan web application untuk melakukan monitoring dan controlling pada alat. Web dibangun menggunakan framework React.js dan real-time database dari Firebase Service sehingga dapat menyimpan, mengirim, dan menerima data secara real-time. Jadi seandainya kita bisa menggeser listrik PLN ini yang Pak dengan sempat sampaikan di awal dengan solar cell itu, wah itu betul-betul luar biasa.